Bayangkan, malam yang tenang di tepi pantai Pelabuhan Ratu. Angin laut yang membawa aroma garam, dan suara ombak yang menghantam karang seolah berbisikan rahasia lama yang terkubur. Di atas sana, bintang-bintang berkilau di langit malam, seakan memantulkan keagungan alam semesta yang tak terhingga. Namun, di balik ketenangan itu, ada satu tempat, di sebuah kamar hotel. Kamar yang memiliki cerita yang tak lekang oleh waktu, kamar 308. Sebuah ruang di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib kabur. Disinilah, konon, Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, bersemayam dalam dimensi yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Pelabuhan Ratu bukan sekedar destinasi wisata, bukan hanya tempat berlabuh bagi kapal-kapal nelayan. Di sini, laut yang dalam bukan hanya air asin yang bergejolak, tetapi juga sebuah misteri yang menggetarkan jiwa. Ada yang percaya bahwa lautan ini bukan hanya rumah bagi makhluk laut, tapi juga rumah bagi sang penguasa gaib, yang sejak zaman dulu dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Kamar 308 di Hotel Samudra Beach diyakini sebagai gerbang antara dua dunia, ruang di mana alam manusia dan alam mistis bertemu. Tetapi apakah ini hanya cerita rakyat atau ada kebenaran yang lebih dalam dari apa yang tampak di permukaan? Mari kita telusuri, kita buka pintu ke dalam misteri yang tak terungkap ini. Apakah kamar 308 sekedar sebuah legenda? Atau adakah kehadiran yang lebih kuat, yang melampaui batas logika dan pengetahuan manusia? Pelabuhan Ratu, sebuah tempat yang terletak di pesisir selatan Jawa Barat, sudah lama dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kisah mistis yang menyelimuti pantainya. Sejak zaman dulu, penduduk setempat percaya bahwa laut di sini bukan sekedar hamparan air yang terbentang, melainkan wilayah kekuasaan dari sosok yang disebut Nyi Roro Kidul, penguasa mistis Laut Selatan. Kisah-kisah tentang Nyi Roro Kidul tidak hanya hidup dalam bisikan-bisikan masyarakat, tetapi juga diabadikan dalam seni, sastra, bahkan ritual-ritual keagamaan. Dia dianggap sebagai sosok yang memiliki kekuatan besar, mampu mengendalikan alam, bahkan nasib manusia. Namun, ada satu tempat di Pelabuhan Ratu yang menjadi simbol paling nyata dari kehadirannya. Kamar 308, sebuah kamar di Hotel Samudra Beach yang dikatakan menjadi tempat singgah bagi Nyi Roro Kidul ketika dia berkunjung ke dunia manusia. Di dalam kamar ini, tak ada yang berani sembarangan memasukinya tanpa menghormati aturan-aturan tak tertulis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Apa yang membuat kamar ini begitu sakral? Mengapa orang-orang begitu takut namun tertarik dengan keberadaannya? Inilah kisah tentang bagaimana spiritualitas dan kepercayaan terhadap kekuatan alam gaib berpadu dalam bentuk yang paling misterius, di mana logika manusia tak lagi mampu menjelaskan. Nyi Roro Kidul, sosok yang kerap digambarkan dengan pakaian hijau zamrud, kecantikan yang tiada tara, dan auranya yang menggetarkan, adalah figur sentral dalam mitos Jawa. Namanya melintasi batas antara sejarah dan legenda, dipercaya sebagai dewi yang berkuasa atas Laut Selatan, serta sebagai penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia roh. Menurut cerita rakyat, dia memiliki kekuatan besar untuk mengatur ombak lautan, bahkan mengatur nasib para manusia yang nekat menantang batasannya. Mitos Nyi Roro Kidul bukan hanya legenda kosong yang menghibur masyarakat pesisir. Banyak yang percaya bahwa dia adalah entitas yang benar-benar ada, meski berada di dimensi yang berbeda dengan dunia kita. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa dia memiliki hubungan yang erat dengan kerajaan-kerajaan Jawa di masa lampau, terutama Kesultanan Mataram, yang konon melakukan perjanjian mistis dengan Sang Ratu Laut Selatan. Kisah ini semakin mendalam ketika kita membahas keyakinan bahwa Nyi Roro Kidul tidak hanya memerintah laut, tetapi juga memiliki kekuasaan atas jiwa-jiwa yang tersesat di sana. Mereka yang tidak menghormati laut, atau mereka yang melanggar aturan-aturan tak tertulis, seringkali dikatakan hilang, terseret oleh ombak besar yang dianggap sebagai tanda kemarahan Nyi Roro Kidul. Apakah ini hanya mitos atau ada kekuatan spiritual yang lebih besar yang berperan di sini? Kamar 308 di Hotel Samudra Beach bukanlah sembarang kamar. Ketika kita membicarakan tentang ruangan ini, kita tidak hanya berbicara tentang sebuah tempat tidur, jendela menghadap laut, dan dinding yang dicat bersih. Kita berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih mendalam, lebih mistis, dan lebih kuat.
Kamar 308 dianggap sebagai portal gaib, sebuah tempat sakral di mana energi dunia lain bertemu dengan realitas duniawi. Dalam ruangan yang terlihat biasa ini, tersimpan atmosfer spiritual yang mampu menyentuh jiwa siapapun yang berani memasukinya tanpa rasa hormat. Konon, Kamar 308 disiapkan secara khusus atas perintah Presiden Soekarno. Soekarno, sebagai salah satu tokoh besar yang memegang kekuasaan di masa kemerdekaan Indonesia, dikenal sebagai pribadi yang sangat menghormati kepercayaan mistis dan spiritual yang berkembang di masyarakat. Dia percaya bahwa Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan, memegang peran penting dalam keseimbangan kosmis, tidak hanya bagi wilayah laut yang membentang luas di selatan Jawa, tetapi juga bagi seluruh negeri. Oleh karena itu, Kamar 308 dikhususkan untuk Sang Ratu Laut Selatan sebagai bentuk penghormatan dan upaya menjaga harmoni antara dunia manusia dan dunia gaib. Di dalam Kamar 308, ada suasana yang terasa berbeda. Langit-langit seakan lebih rendah, dan suara ombak di kejauhan terdengar lebih dalam, seakan menyelipkan bisikan-bisikan dari dunia lain. Di dalam kamar ini terdapat lukisan besar Nyi Roro Kidul, yang melukiskan sang ratu dengan segala kemegahannya. Berpakaian kebesaran berwarna hijau zamrud, dengan mahkota emas yang melingkar di kepala, dan ekspresi yang membawa campuran antara ketenangan dan kekuatan yang tak tertandingi. Lukisan ini bukan sekedar karya seni, tetapi dipercaya sebagai simbol keberadaan dan kehadiran Nyi Roro Kidul di tempat tersebut. Selain lukisan, terdapat juga altar khusus yang selalu dihiasi dengan bunga melati, dupa yang terus menyala, dan sesajen-sesajen yang dibawa oleh para tamu atau penjaga hotel sebagai bentuk penghormatan kepada sang ratu. Bunga melati yang ditempatkan di altar bukan sekedar dekorasi, tetapi simbol dari kesucian dan kemurnian yang dipercayai bisa menyenangkan Nyi Roro Kidul. Dupa yang menyala terus-menerus mewakili doa dan harapan yang dihembuskan manusia kepada Sang Ratu Laut Selatan, memohon perlindungan dan restu. Masuk ke dalam Kamar 308 bukanlah sekedar tindakan fisik. Para tamu yang ingin memasuki ruangan ini seringkali diwajibkan untuk melakukan ritual tertentu. Ada yang harus membersihkan diri secara spiritual dengan mandi sebelum memasuki kamar, atau mengenakan pakaian tertentu yang dianggap sopan dan pantas di hadapan sang ratu. Beberapa orang bahkan disarankan untuk membawa sesaji seperti kain hijau, bunga-bunga, atau makanan tertentu, sebagai bentuk persembahan dan tanda penghormatan. Cerita tentang Kamar 308 tidak hanya berhenti pada suasana fisiknya. Banyak orang yang mengaku merasakan kehadiran energi gaib ketika mereka berada di dalam kamar tersebut. Mereka yang peka terhadap energi halus sering melaporkan merasakan aura kuat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka merasa seolah-olah diawasi oleh sosok yang tak terlihat, atau bahkan melihat bayangan perempuan dengan pakaian hijau melintas di cermin atau di sudut mata mereka. Tamu-tamu yang tidur di dalam kamar ini seringkali mengalami mimpi yang sangat hidup, di mana mereka merasa bertemu langsung dengan Nyi Roro Kidul atau berada di dasar laut yang gelap dan tenang. Bagi mereka yang tidak menghormati aturan-aturan tak tertulis di kamar ini, berbagai kejadian aneh seringkali menimpa mereka. Ada cerita tentang tamu yang masuk tanpa izin atau tanpa mempersembahkan sesaji yang layak, dan kemudian mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Mulai dari mimpi buruk yang menghantui hingga insiden fisik seperti sakit mendadak atau bahkan kecelakaan kecil yang tampaknya tidak masuk akal. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah tanda dari ketidaksenangan Nyi Roro Kidul, sebuah peringatan bagi mereka yang mengabaikan kehadirannya. Banyak dari kisah-kisah ini memang sulit dibuktikan secara ilmiah. Namun bagi masyarakat yang mempercayainya, semua itu adalah bagian dari keagungan alam gaib yang tidak bisa dipahami sepenuhnya oleh logika manusia. Kamar 308 adalah cerminan dari keyakinan bahwa dunia ini tidak hanya terdiri dari apa yang kita lihat dan kita sentuh, tetapi juga dipenuhi oleh kekuatan-kekuatan yang tak terlihat, yang hidup berdampingan dengan kita setiap saat. Lebih jauh lagi, Kamar 308 juga menjadi tempat bagi ritual-ritual khusus yang dilakukan oleh orang-orang yang mencari petunjuk atau restu dari Nyi Roro Kidul. Banyak orang dari berbagai latar belakang, mulai dari pejabat tinggi hingga masyarakat biasa, datang ke sini untuk berdoa, bermeditasi, atau melakukan ritual spiritual. Mereka percaya bahwa Nyi Roro Kidul dapat memberikan petunjuk dalam mimpi, atau bahkan menyampaikan pesan-pesan penting melalui tanda-tanda alam. Laut Selatan adalah cermin dari jiwa manusia, yang penuh dengan ketidakpastian, gelombang emosi,
dan kedalaman yang sulit dijangkau. Nyi Roro Kidul, sebagai penguasa lautan ini, bukan hanya sosok fisik yang berkuasa, tetapi juga lambang dari kekuatan alam yang tak terlihat. Kekuatan yang mengatur alam semesta dan nasib manusia. Kamar 308, dengan segala mitos yang menyelimutinya, seolah menjadi perwujudan fisik dari misteri besar ini, ruang di mana manusia dapat merasakan kehadiran alam semesta yang lebih luas dan kekuatan yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Kisah tentang Kamar 308 dan Nyi Roro Kidul adalah lebih dari sekedar cerita rakyat. Ini adalah refleksi dari hubungan manusia dengan alam semesta, dengan kekuatan-kekuatan yang tak terlihat namun nyata. Mitos ini mengajarkan kita tentang rasa hormat, tentang bagaimana kita harus memahami bahwa tidak semua hal di dunia ini dapat dijelaskan dengan logika semata. Ada misteri-misteri yang perlu dihormati, dan ada kekuatan-kekuatan yang harus dipahami dengan hati, bukan hanya dengan pikiran. Kamar 308 mungkin akan tetap menjadi misteri, tempat di mana dunia nyata dan dunia gaib bertemu. Dan kita, sebagai manusia, hanya bisa menyaksikan dan merasakan keagungan alam semesta yang lebih besar dari diri kita sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat untuk saya dan kalian semua. Jangan lupa bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Salam Rahayu.